Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di Vicon pada malam hari ini. Selamat bergabung dengan kami. Malam ini kami akan menyampaikan uraian yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Andri MPD tentang SPMI, Sistem Penjamin Mutu Internal. Malam ini saya ditemani oleh moderator ulung kita, Bapak Muhammad Nasir MSI MPD, yang akan memandu jalannya Vicon pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu, kami persilakan pada Bapak Muhammad Nasir MSI MPD untuk memandu acara ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Denny Jestomo atas kesempatannya pada kesempatan Vicon di malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Semoga malam ini semakin indah dan semakin hangat untuk kita semuanya. Oke, ketemu dengan kami bertiga. Kami hari ini mendapatkan tugas dan saya tetap menjadi moderator di sesi 9. Dan yang akan menjadi pembicara pada malam hari ini adalah beliau Bapak Yohanes Andri Setiawan MPD. Beliau adalah utama pada hari ini yang saat ini beliau bekerja di SMP Negeri 2 Klaten. Beliau alumni Pasca Sarjana Universitas 11 Maret. Dan pada kesempatan kali ini seperti disampaikan oleh Bapak Destomo tadi, temanya adalah sistem penjaminan mutu internal yang akan segera disampaikan oleh beliau, Bapak Yohanes Andri Setiawan MPD. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah kita akan bagi menjadi 2 termin. Termin pertama adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Yohanes Andri Setiawan. Dan termin kedua adalah tanya jawab. Bapak Ibu, seusai pemaparan nanti silahkan bisa interaktif dengan kami dengan berdiskusi, mengajukan pertanyaan juga boleh, berkomentar juga boleh dengan cara bisa melalui mikrofon yang ada di layar Bapak Ibu sekalian atau juga bisa melalui chat yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, waktu kita normatif 60 menit dan kita sudah berjalan beberapa saat yang lalu. Nanti silahkan kita gunakan sepenuhnya agar kita bisa optimal. Kepada yang terhormat Bapak Yohanes Andri Setiawan, untuk pembagian waktu kami serahkan sepenuhnya seoptimal mungkin. Dan pada Bapak Ibu partisipan kami silahkan memperhatikan dan seandainya nanti ada pertanyaan bisa dilakukan di akhir pemaparan setelah terlaksana. Demikian gambaran kegiatan kita pada malam hari ini dan selanjutnya kepada beliau Bapak Yohanes Andri Setiawan. Bila mana sudah siap, kami persilahkan untuk memulai menyampaikan pemaparan. Bagaimana Pak Yohanes Andri, apakah sudah siap? Sudah siap Bapak? Ya. Baik, kami persilahkan pada Pak Yohanes Andri Setiawan untuk memulai pemaparan. Terima kasih, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Nasir yang telah memberikan waktu pada saya untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua pada Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua pada malam hari ini masih bersemangat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pemaparan ini saya akan mencoba memaparkan tentang SPMI, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal.
Apa itu SPMI? SPMI adalah sistem pemenuhan dan penjaminan mutu pendidikan yang berada di satuan pendidikan. Apa tujuan dari SPMI itu sendiri? SPMI yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur organisasi, kebijakan, dan proses berjalan sesuai dengan standar, dan nantinya dapat terwujudnya budaya mutu. Nah, ini yang terakhir inilah yang akan kita coba kita capai Bapak Ibu semua di dalam SPMI, yaitu adanya budaya mutu. Kata mutu ini yang coba kita bahas terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari berbagai pengertian, ada berbagai pengertian definisi mutu. Yang pertama, yaitu mutu diartikan sebagai semua karakteristik produk dan pelayanan yang memenuhi persyaratan dan harapan. Kemudian yang kedua, definisi mutu berarti sesuai dengan standar. Yang ketiga, definisi mutu berarti sesuai dengan harapan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya, definisi mutu berarti sesuai dengan harapan pihak-pihak terkait. Dan yang terakhir yaitu definisi mutu berarti sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian, kalau kita lihat realita dalam masyarakat kita atau di Indonesia saat ini dari survei dari PISA Bapak Ibu, yaitu menunjukkan bahwa kita menduduki posisi yang pada tahun 2012 yaitu posisinya peringkatnya 64 dari 65 yang melakukan yang di penelitian yang dilakukan oleh PISA. Sangat drastis Bapak Ibu. Namun demikian pada tahun 2015 PISA merilis yaitu dari 72 peserta yang dirilis atau yang disurvei, kita mengalami peningkatan. Peningkatannya yaitu kita sudah menduduki peringkat 64 dari 65 negara. Namun demikian, ada peningkatan yang signifikan yaitu pada yaitu sebesar 22,1 poin. Di mana peningkatan itu yaitu terletak pada eksak, yaitu pada sains dan pada matematika. Namun untuk kebahasaan itu masih mengalami statis atau belum bisa maksimal. Kemudian Bapak Ibu, ini juga kondisi putra-putri kita yang ada di sekolah kita. Ada perkelahian antar pelajar, kemudian juga beberapa pelajar yang menggunakan kendaraan masih usia belia. Kemudian juga permasalahan ini juga sehingga tidak menimbulkan mutu dalam sekolah kita, yaitu adanya ini masalah di sekolah kita Bapak Ibu. Masalah di sekolah kita yaitu kadang-kadang kita tidak melakukan yang namanya, saya katakan antara profil mutu dengan peta mutu itu tidak sinkron, tidak terjadi korelasi. Kemudian juga tanpa ada audit dari sekolah itu sendiri, tanpa tindakan perbaikan dari sekolah itu sendiri, maupun dan nanti terakhir yaitu kadang-kadang di akhir pembelajaran atau di akhir semester, kadang-kadang kita juga tidak ada evaluasi diri dari sekolah itu sendiri. Nah, ini juga menjadi masalah sehingga kadang-kadang bukan kadang-kadang tapi menjadikan sekolah itu tidak bermutu. Kemudian masalah juga muncul dari pemerintah. Mengapa demikian? Kadang-kadang antara sekolah dengan LPMP kadang-kadang tidak sinkron. Dengan Puspendik juga tidak begitu sinkron. Dengan dinas juga demikian. Nah, ini semua yang menyebabkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia saat ini menyebabkan kurang bisa dikatakan bermutu. Padahal dalam undang-undang
atau Permendikbud nomor 28 2016 dikatakan bahwa suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh pendidikan sesuai dengan standar mutu. Ini Bapak Ibu. Jadi ada kata standar mutu kembali. Itu jadi sudah ada dalam jaminan Permendikbud kita. Kemudian juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa SMP adalah kriteria minimal sekolah di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang SMP, mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui, yaitu PMP, raport mutu sekolah kita yang kita ambil dari Dapodik. Nanti akan kita lihat bersama Bapak Ibu semua. Kalau kita lihat bersama di sini, yaitu yang menjadi acuan atau menjadi fokus dari sebuah sekolah pastinya adalah paling atas sendiri adalah lulusan. Dan tentunya lulusan itu didukung oleh proses yang baik, penilaian yang baik, dan isi yang baik juga. Tentunya isi proses dan penilaian itu juga pasti didukung oleh sarana prasarana, PTK, tenaga pendidikan, pembiayaan, dan yang terakhir yaitu nanti adalah adanya pengelolaan dari sekolah itu sendiri. Nah, dari penjabaran ini, maka nanti kita akan coba-coba melihat yaitu siklus dari sistem penjaminan mutu yang akan coba nanti saya paparkan lebih lanjut sebagai beberapa contohnya. Yaitu bahwa dimulai dari pemetaan mutu, nanti untuk siklus SPMI, yaitu pemetaan mutu. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan peningkatan mutu. Kemudian yang ketiga, implementasi, evaluasi, dan penetapan standar mutu baru. Kemudian Bapak Ibu, dalam SPME ada prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu prinsip mandiri dan partisipasi. Bahwa artinya di sini bahwa sekolah itu atau sistem ini harus dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri di sekolah itu. Dan juga ada partisipasi, artinya bahwa semua warga sekolah tanpa kecuali harus terlibat di dalamnya. Itu maksudnya. Yang kedua yaitu terstandar, artinya bahwa menggunakan acuan mutu minimal SNP. Kemudian yang ketiga, integritas, yaitu menggunakan data dan informasi yang jujur sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah itu. Ini yang kadang-kala kita membohongi ketika mengisi angket Dapodik Bapak Ibu. Nah, ini akan berdampak pada nanti hasil Dapodik kita yang hasilnya mungkin bisa bagus. Namun demikian nanti hasil itu dari bagus itu sendiri akan memberi dampak pada sekolah kita. Salah satunya contoh konkret yaitu mungkin karena sarana prasarana sudah lengkap semua, maka nanti ketika Dapodik itu diambil atau di-share ke Kemendikbud, nanti di sana nanti salah satunya itu sekolah itu tidak akan mendapatkan bantuan karena di dalamnya isinya sudah lengkap semua, maka tidak membutuhkan bantuan. Ini maka untuk pengisian ini harus benar-benar jujur. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistematis dan berkelanjutan. Artinya bahwa sistem ini harus terus dilaksanakan dan mengikuti alur yang ada di dalamnya. Dan tentunya tidak hanya berhenti pada satu tempat, tapi pada setelah siklus itu berhasil direncanakan satu hal, maka bisa dikembangkan lagi. Kemudian nanti kalau sudah berhasil dikembangkan lagi sampai dengan nanti budaya mutu yang dicita-citakan dalam sistem penjaminan mutu di sini memang benar-benar bisa terlaksana. Kemudian yang selanjutnya itu holistik, yaitu dilaksanakan
terhadap keseluruhan unsur. Dulu. Semua harus ikut melaksanakan. Dan yang terakhir yaitu transparan dan akuntabel. Artinya bahwa seluruh aktivitas pelaksanaan ini ada dokumentasinya dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Ini prinsip di dalam pelaksanaan SPM itu. Kemudian, kunci sukses di dalam SPMI yaitu yang pertama, perbaikannya berkelanjutan. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita memprogramkan sesuatu yang belum terlaksana, mungkin untuk kegiatan berikutnya dapat kita programkan lagi Bapak Ibu. Jadi terus akan berlanjut sampai dengan hasilnya itu bisa benar-benar bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua, berorientasi pada kepuasan penggunaan layanan secara menyeluruh. Ketiga, keterlibatan aktif pendidik tenaga pendidikan. Keempat, pelatihan. Kemudian komunikasi. Dan yang terakhir Bapak Ibu semua, yaitu adanya kerjasama dari semua pihak yang ada di satuan pendidikan itu. Nah, karena kita tadi sudah berbicara tentang mutu dan mutu, Bapak Ibu, mari kita lihat pada bagaimana pemetaan mutu itu. Ini siklus di dalam SPM Bapak Ibu, yaitu pemetaan mutu, menyusun rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, evaluasi, penetapan standar mutu. Kita mulai dari pemetaan mutu. Apa itu pemetaan mutu, Bapak Ibu? Pemetaan mutu yaitu proses terkait dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan informasi tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan. Lalu mengapa kita melakukan pemetaan mutu, Bapak Ibu? Pemetaan mutu adalah salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan baik secara internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua, yaitu menghasilkan peta mutu pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah, pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk melakukan sebuah perbaikan ke depannya. Bagaimana pemetaan mutu dilakukan? Yang pertama, yaitu mengacu pada standar nasional pendidikan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh direktorat. Kemudian yang kedua, yaitu standar nasional pendidikan dijabarkan dalam bentuk indikator mutu dan subindikator. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam pemetaan mutu? Yang pertama adalah tentunya kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah perwakilan guru minimal 8 sampai dengan 10 Bapak Ibu guru. Kemudian perwakilan siswa dengan ketentuan minimal 15 siswa tiap sekolah. Kalau di tempat kami Bapak Ibu di SMP, kami ambil 5 di kelas 7, 5 di kelas 8, dan 5 di kelas 9. Kemudian juga perwakilan komite sekolah minimal 1. Kemudian dari orang tua juga. Kemudian juga pengawas. Dan tidak kalah penting Bapak Ibu yang harus kita libatkan dalam pemetaan mutu adalah operator dapodik. Karena kadang-kala untuk operator dapodik ini kadang-kala kita hanya istilahnya ketika mendapatkan angket lalu diberikan saja. Nah, ini kesempatan para operator, maaf, mungkin Bapak Ibu ada yang menjadi operator, kadang-kala ada operator yang nakal Bapak Ibu. Ketika angket dari Bapak Ibu itu tidak di kan terjawab semua untuk mempermudah dalam pengisian. Nah, itu yang salah satu penyebab bahwa hasil PMP dari sekolah Bapak Ibu nanti akan jadi jelek. Nah, maka operator dapodik harus terlibat di dalam pemetaan mutu itu sendiri. Kemudian
di dalam SPMI juga harus ada tim penjamin mutu sekolah. Jadi ada tim tersendiri Bapak Ibu. Di mana tim itu sendiri salah satunya adalah bahwa Wakasek itu tidak diperbolehkan di dalam tim itu sendiri. Jadi yang ikut di dalamnya adalah Bapak Ibu guru yang lain. Lalu perannya Bapak Ibu, perannya yaitu menyusun instrumen pemetaan berbasis kepada SNP, mengkoordinir pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan, melakukan analisis terhadap hasil pemetaan, menyusun rekomendasi pemenuhan mutu berdasarkan hasil pemetaan. Ini peran dari TPMPS atau tim penjamin mutu di sekolah. Kemudian di mana pemetaan mutu dilaksanakan? Tentunya pemetaan mutu dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan EBS Bapak Ibu. Dan untuk yang kedua, pemetaan mutu pada level kewilayahan dilakukan oleh pemerintah daerah dan pusat dengan menghimpun hasil evaluasi diri melalui instrumen pemetaan mutu. Dan yang ketiga, pengolahan dan penyajian hasil pemetaan mutu dilakukan oleh sistem informasi milik kementerian, yaitu Dapodik tadi Bapak Ibu. Nah, kapan pemetaan mutu dilakukan Bapak Ibu? Pemetaan mutu atau yang kalau di tempat saya itu angket yang diberikan Bapak Ibu atau kuesioner yang harus diisi oleh Bapak Ibu guru, Pak Sekolah Pengawas tadi ya, kapan dilaksanakan? Yaitu pengumpulan data dan informasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, yaitu bulan Juli sampai dengan September. Kemudian yang kedua, peta mutu pendidikan sebagai hasil pengolahan data dan informasi yang dihimpun dilakukan dan disajikan pada sistem informasi mutu pendidikan setelah proses pengumpulan data dan informasi selesai. Nah, setelah semua terkumpul angkat-angkat itu, nanti Bapak Ibu akan mengisikan di dalam web dari Dikdasmen, yaitu di PMP di sini Bapak Ibu. Kemudian setelah Dapodik mengisikan, nanti untuk tahun berikutnya Bapak Ibu akan keluar raport sekolah. Yang wujudnya nanti gambaran untuk cover awalnya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Lalu isinya seperti ini Bapak Ibu. Isi dari raport sekolah itu yaitu adanya identitas sekolah. Ya, kemudian juga radar dari sekolah kita atau posisi sekolah kita di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Kemudian juga nanti akan muncul juga yaitu kategori kecapean SNP sekolah kita. Posisinya berada di mana? Apakah di dalam posisi SNP 1, SNP 2, atau mungkin sudah lebih dari SNP 5, berarti sudah SNP plus. Kemudian yang ada di dalam rapor mutu juga yaitu indikator dan subindikator dari 8 standar itu, Bapak Ibu. Dimulai dari standar lulusan dan nanti diakhiri dengan pengelolaan. Nah, kalau sudah kita mengetahui atau sudah mempunyai rapor mutu ini Bapak Ibu semua, maka kita dapat mulai merencanakan membuat siklus penjaminan mutu. Langkahnya yang pertama adalah dengan analisis data mutu Bapak Ibu. Kita masukkan yang tadi dari PMP, karena untuk dasar kita adalah lulusan. Untuk itu, maka kita analisis. Ini analisis yang sederhana, yaitu dengan kekuatan dan kelemahan saja tanpa analisis. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan analisis SWOT yang lainnya, monggo. Kali ini saya memberikan contoh yaitu menggunakan analisis yang sederhana, yaitu kompetensi lulusan,
Kemudian indikatornya yaitu ada 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian kondisi saat ini berdasarkan nilai yang dihasilkan dari PMP tadi. Nilai yang terbesar kita letakkan pada kekuatan, kemudian nilai yang terendah pada kelemahan. Maka kalau dilihat dari lembar kerja ini, dari analisis data ini, tampak bahwa kelemahan yang perlu kita kembangkan di sebelah kita yaitu nilai pengetahuan yang di bawah SMP. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, langkah selanjutnya yaitu karena kita sudah mengetahui bahwa tadi nilainya yaitu 5,05, maka boleh kita simpulkan, kita tarik akar masalah bahwa masalah yaitu capaian pengetahuan siswa rendah. Nah, karena lulusan capaian siswa itu rendah, tentunya akan berpengaruh pada standar-standar yang lain. Baik itu standar proses, penilaian, isi, biaya, sarpras maupun yang lain. Kita ambil contoh satu Bapak Ibu. Kita ambil contoh proses. Oh, capaian siswa atau tadi dikatakan bahwa nilai pengetahuannya 5,05. Oh, karena proses pembelajarannya di situ perencanaannya kurang. Kemudian pembelajarannya tidak sesuai dengan yang ada dalam perencanaan. Kemudian prosesnya juga ketika mengajar ditinggal pergi atau hanya diberi tugas. Nah, itu berarti proses ini akan berpengaruh pada hasil dari siswa yang tadi. Kemudian juga sama, dari kita ambil contoh konkret sarpras. Oh, dari sarpras ternyata berpengaruh, ada pengaruhnya. Nilai siswa itu rendah karena sarprasnya tidak lengkap. Labnya tidak ada, kursi dan mejanya kurang, kemudian dinding-dindingnya itu sudah hampir roboh. Nah, itu akan berpengaruh semua pada capaian pengetahuan siswa yang rendah tadi, Bapak Ibu. Nah, setelah itu, kita masukkan dalam analisis data. Kalau tadi kompetensi lulusan yang rendah, ini, kemudian nanti sebagai contoh yaitu prosesnya Bapak Ibu. Nanti kita akar masalahnya apa? Misalnya di sini saya berikan contoh yaitu untuk proses yaitu 6,60, yaitu menilai dan mengawasinya yaitu 6,64. Maka nanti untuk akar masalahnya yaitu evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas. Kemudian alternatif solusinya perlu adanya sekolah memfasilitasi supaya guru terampil menjabarkan IPK. Kemudian juga nanti akan kita berikan rekomendasi yaitu MGP sekolah perlu ditingkatkan misalnya. Jadi untuk membuat masalah akar masalah itu tiap-tiap standar dari 8 standar tadi. Jadi kalau ada 8 standar berarti standar proses, isi, sampai dengan pengelolaan, semua membuat perencanaan yang berakar masalah pada menurunnya prestasi akademik tadi. Kemudian setelah itu, kita buat perencanaan Bapak Ibu. Kita tuliskan di sini akar masalah tadi yang ada di depan tadi, kita hanya copy paste saja atau kita tuliskan di sini. Kemudian setelah itu arah kebijakan programnya apa? Oh, programnya yaitu peningkatan kompetensi guru dalam perencanaan pembelajaran. Indikatornya kerjanya gimana? Oh, yaitu RPP sesuai dengan standar proses APA 21 misalnya. Kemudian strateginya gimana? Oh, perlu adanya IHT atau pembelajaran MG kabupaten diaktifkan kembali dan sebagainya. Jadi proses bisa nanti supaya nanti proses bisa berlangsung dengan baik. Selanjutnya penyusunan rencana peningkatan mutu diberikan rekomendasi
kemudian programnya apa, kegiatannya, sasarannya, kemudian volumenya, biaya, dan sumber dana. Nah, kadang-kala yang ada di sekolah dasar, karena SMP dan SD adalah sekolah dasar, boleh katakan dasar, pendidikan 9 tahun Bapak Ibu, maka otomatis dana di sini dananya lebih hanya mengandalkan pada BOS. Maka kadang-kala untuk pembiayaan untuk bagaimana meningkatkan mutu pendidikan kadang-kala kesulitan. Kemudian selanjutnya implementasi atau mungkin sudah dalam penerapannya, dalam book file-nya Bapak Ibu, nanti akan tertulis seperti ini. Ya. Programnya yaitu perbaikan KTSP. Kemudian kegiatannya itu pelatihan penyusunan KTSP. Oh, penanggung jawabnya adalah kepala sekolah dan kurikulum. Yang dilibatkan adalah pengawas, narasumber, guru, dan kepala sekolah, serta tim pengembang kurikulum. Kemudian waktunya mungkin bulan Mei. Kemudian bukti visi yang dibutuhkan nanti, yaitu adanya panduan pelatihan, daftar absensi, bahan dan modul, serta laporan pelatihan. Kemudian, setelah itu nanti akan coba kita evaluasi, hasilnya bagaimana. Dari apa yang sudah kita programkan tadi. Dari program KTSP, kegiatannya penyusunan KTSP. Oh, daya serapnya belum 100% misalnya. Prosesnya belum bisa maksimal. Jumlah peserta yang hadir hanya sedikit. Kemudian bisa meningkatkan tidak? Nah, kalau bisa berarti nanti kalau tidak bisa berarti nanti di sini pada kesimpulan bisa diberikan rekomendasi dari audit internal bahwa nanti akan ada program kembali IHT untuk membahas kegiatan perbaikan KTSP. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya jabarkan, saya paparkan tentang sistem penjaminan mutu internal. Monggo saya kembalikan pada moderator. Mungkin ada pertanyaan yang dari Bapak Ibu semua. Kami persilakan Pak Nasir. Monggo. Baik. Terima kasih Pak Yohanes. Mari Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang meriah buat narasumber kita pada malam hari ini. Iya. Sangat luar biasa dan iya. Terima kasih atas aplausnya. Ini sebuah inovasi yang milenial Bapak Ibu ya, seperti disampaikan oleh Bapak Yohanes tadi. Dan kami silahkan sekalian, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan atau memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Yohanes Andri Setiawan. Baik, saya akan buka satu termin saja, barangkali Bapak Ibu yang mau ditanyakan, kami silahkan. Atau bila mana memang tidak ada yang ditanyakan bisa via chat ya, kalau memang tidak ada bisa via chat. Oke, kalau begitu mungkin barangkali saya mengajukan pertanyaan, boleh enggak nih Pak Yohanes? Silakan Pak, monggo Pak. Baik, terima kasih sekali. Saya tertegun dengan pemaparan sama Pak Yohanes tadi. Kalau saya berkaitan dengan waktu Pak ya, Pak Yo, jadi bagaimana dengan ini apa namanya rentang waktu melakukan evaluasi ya, evaluasi internal tadi. Nah, apakah ada saran ataukah ada semacam apa namanya pertimbangan kapan sih waktu yang tepat melakukan evaluasi tersebut? Baik di ranah guru, nanti kan ada beberapa pihak yang dilibatkan ya dalam melakukan evaluasi itu. Ya, betul. Nah, apakah yang sebaiknya di awal tahun, tengah tahun atau akhir tahun? Begitu Pak Yohanes. Barangkali ada arah kepada saya, Pak Nuwun. Baik, terima kasih Bapak Nasir. Untuk evaluasi di sini, untuk program
SPMI, di sini kan kita bisa memprogramkan dari hal yang lebih alternatif yang paling penting. Kalau tempat kami sudah ada program Excel, jadi kami sudah tinggal masukkan saja, nanti akan muncul tersendiri mana yang harus kita laksanakan terlebih dahulu, nanti akan muncul. Kemudian nanti bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan sebuah, boleh katakan, program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Artinya seperti ini Bapak Nasir. Misalnya di tempat kami ada misalnya kepedulian siswa rendah. Ketika kepedulian siswa rendah, ketika berbicara tentang kepedulian siswa rendah, tentunya salah satunya adalah sarana prasarana. Mungkin tong sampah tidak tersedia. Maka tim kerja untuk standar sarana prasarana tentunya nanti di dalamnya akan memprogramkan yaitu pengadaan tong sampah. Nah, setelah pengadaan tong sampah tentunya pengadaan di sini harus berhubungan dengan pembiayaan. Karena mau tidak mau ketika pengadaan pasti akan membeli tentunya. Maka nanti ketika itu sudah ada kesepakatan atau sudah ada solusi bahwa memang ada dana dialokasikan untuk pembelian tempat sampah, maka itu bisa dibelikan. Berarti program yang pertama bisa tercapai. Artinya bahwa program itu program jangka pendek bisa tercapai. Bisa juga program jangka panjang, misalnya menuju sekolah adiwiyata tingkat nasional misalnya. Itu kan tidak bisa hanya berlangsung mungkin dalam waktu 1 bulan atau sampai dengan 5 bulan. Maka perlu jangka waktu yang panjang. Maka itu perlu evaluasinya juga nantinya ke belakang, artinya di akhir semester atau akhir tahun. Jadi tinggal melihat bagaimana program itu kita rencanakan atau kita laksanakan dalam program SPMI itu sendiri. Begitu Pak Nasir. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Yohanes atas tanggapannya. Sangat menjawab sekali apa yang tadi saya tanyakan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan, kami silahkan. Masih ada kesempatan. Atau memang bila manusia tidak ada, nanti bisa via chat atau mungkin japri pada beliau untuk menindaklanjuti apa yang beliau paparkan tadi. Baik, Pak Yohanes Andi, sepertinya Bapak Ibu partisipan sudah sangat puas dengan apa yang panjenengan sampaikan, dan saya yakin akan bawa manfaat buat kita semuanya. Baik, Pak Yohanes Andi, barangkali ada closing statement dari apa yang panjenengan sampaikan, silahkan. Baik, terima kasih Bapak Nasir. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang SPMI, mau tidak mau di dalamnya nanti kita berbicara dengan mutu Bapak Ibu. Mutu otomatis kalau dikatakan bermutu, siapa yang bermutu? Tentunya semua stakeholder yang ada di sekolah kita tentunya harus bermutu. Dan ketika bermutu itu pun tentunya harus didukung dengan berbagai hal. Salah satunya yaitu harus sistematis, berkelanjutan. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah bahwa sistem penjaminan mutu itu berhasil tidaknya adalah kebersamaan dan komitmen bersama antar warga sekolah itu sendiri. Jadi warga sekolah harus memiliki komitmen bersama supaya nanti mampu mencapai cita-cita bahwa sekolah itu atau satuan pendidikan itu bermutu tidaknya. Mungkin seperti itu Bapak Nasir yang dapat saya sampaikan untuk penutup pemaparan saya ini. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi ini ada tutur kata dan perkataan yang kurang sesuai. Mohon maaf. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua dan waktu saya serahkan kepada moderator. Silakan Pak.
Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes Andri Setiawan MPD atas pemaparannya. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulan akhir dari pemaparan yang sudah beliau sampaikan. Kita bisa mengambil banyak manfaat dari materi yang beliau sampaikan dan kita terapkan di lembaga pendidikan atau sekolah kita masing-masing. Saya Muhammad Nasir selaku moderator, mohon maaf bila mana dalam memandu jalannya pemaparan dan diskusi pada malam hari ini ada yang kurang berkenan. Mohon keikhlasannya dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Untuk selanjutnya, saya undur diri dan kami serahkan kembali kepada saudara saya, Bapak Dani Jestomo, selaku host. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dani. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nasir sudah memandu jalannya acara di sesi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi uraian yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Andri, MPD dari SMP Negeri 2 Klaten. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ada manfaat buat kita, bisa kita implementasikan di institusi atau di lembaga kita masing-masing. Kami selaku tim pada sesi hari ini mohon maaf apabila dalam membawakan acara di sesi malam hari ini ada kekurangan. Akhirnya kami tutup sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.